Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro. Dan masih kita tunggu telepon pemirsa di 380022 untuk pemirsa yang ingin bertanya seputar permasalahan pemirsa. Terutama permasalahan penyakit ini ya. Baik, dan yang pasti juga kita akan bertanya kembali bersama Jeng Jumaro seputar program terbaru dari GADJ ini apa aja nih Jeng? Jadi program yang kita berikan itu kita ada edukasi ya. Kita sekarang membuat papan di depan, itu orang umum pun sering mampir. Ada anak-anak SD yang terdekat suka mampir ya. Itu kita pajang gambar-gambar herbal yang gede-gede dan juga taman herbalnya. Jadi langsung di situ ada nama ilmiahnya, misalnya kayak ini pegagan, oh Centella asiatica, manfaatnya untuk apa itu ada. Tanamannya ada, namanya ada. Jadi kalau saya orang yang mau melihat kayak apa sih tanaman obat, sekedar berkunjung pun monggo silahkan ke klinik gitu, ke Gria ya. Langsung dilihat itu tanamannya kayak apa, manfaatnya apa. Pokoknya kita memang ada sekarang membuka untuk masyarakat ya, untuk informasi mengenai herbal tadi gitu. Sehingga sekarang pun saya nggak jarang ya diundang mengisi di pengajian gitu, ibu-ibu majelis taklim. Setelah mengaji, saya juga ikut mengaji. Setelah itu baru kita kenalkan mengenai tanaman obat. Kenapa kita nggak gencar banget nih tentang tanaman obat? Oh harus gencar, karena tanaman obat itu milik Indonesia. Sekarang kita harus cinta kepada, kalau nanti kalau nggak diambil orang luar negeri ya, tanaman kita itu luar biasa. Sebenarnya yang membuat jadi lambat itu kan prosesnya. Sekarang kan orang Indonesia semakin pinter, teknologi kita nggak ketinggalan dalam proses pembuatan herbal. Kalau dibilang herbal itu lambat, iya, karena jamu zaman dulu masih diproses dengan sangat sederhana ya, belum dikupas betul. Tapi kalau sekarang herbal sudah dengan teknologi nano, kemudian dengan ekstrak itu juga udah cepat. Jadi kita harus bangga dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, ternyata itu obat seperti itu, bagus ya. Karena tubuh ini kalau semakin sering diiniin dengan kimia, dia kan rentan gitu, nggak akan sekebal kalau misalnya kita nggak terlalu banyak mengkonsumsi antibiotik kimia seperti itu contoh ya. Kita mengajarkan itu benar-benar terbuka. Jadi saya diundang oleh majelis taklim, misalnya ada yang mengundang itu dan free, tidak perlu bayar. Baik. Saya dedikasikan itu untuk edukasi terus gitu tentang kekayaan alam yang bermanfaat untuk pengobatan tuh apa saja daunnya, yang ada di sini tuh apa itu. Jadi itu yang baru. Jadi boleh kalau misalnya masyarakat memang butuh tim kami, mengundang kami, tidak perlu biaya sepeser pun, nggak perlu ya. Baik. Jadi Itu. bisa di pekarangan rumah pemirsa, mungkin biasanya ditanami oleh bonsai, diganti dulu dengan iya, tanaman bonsai herbal. mahal-mahal pula Karena ya. kalau sudah ada tanam herbal, seandainya Anda sakit itu bisa dipergunakan langsung aja Saya ya. mengajak begitu pada Baik, mereka kita akan semua. telepon dulu ini. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Epa di Tangga Buntung. Silakan pertanyaannya Ibu. Selamat malam, Jeng. Malam Bu Eva. Saya ini kena penyakit vertigo, kata dokter. Oh kena vertigo. Iya. Tensinya tinggi nggak? Apa? Tensinya? Tidak, katanya normal. Oh normal, tapi kena vertigo. Nah, Muter-muter. Itu emaknya itu kayak, bukan yang perih itu bukan, kan yang Mul. nggak mual. Oh iya. Jadi, pening itu kan macam goyang-goyang. Saya mau tanya, Ibu mual dulu atau pening dulu nih kalau sakit? Mual dulu. Mual dulu, baru mumet. Iya, Pusing? baru kayak nak muntah, kayak goyang-goyang. Gitu. Oke. Ya, itu aja pertanyaannya. Ya, jadi nanya apa obatnya, apa pantangannya. Ah iya. Baik. Jadi memang vertigo itu bisa disebabkan oleh lambung. Kalau lambung kita kurang sehat, apakah bisa vertigo? Bisa. Darah tinggi bisa vertigo juga, seperti itu. Nah bagaimana cara mengantisipasi? Karena Ibu kan tadi mual dulu. Kalau yang vertigo darah tinggi biasanya pusing dulu, baru mual. Nah ini mual dulu baru pusing. Sampai muter-muter. Tadi saya nggak nanya, muternya sampai kemana? Ke pelaju apa kemana? Ya. Jadi gini, memang kalau pusing muter-muter tuh salah satu dari ciri khas vertigo ya. Caranya gimana mengantisipasi? Pertama adalah obati dulu lambungnya. Karena Ibu mual dulu. Berarti biar nggak mual ya, Ibu jangan mengkonsumsi yang pedas, yang asam. Terus makan tepat waktu ya. Tidak konsumsi pisang dulu. Sementara kalau udah sembuh boleh ya. Nggak konsumsi pisang dulu, semangka, sawo, nangka. Nih nangka nggak boleh loh. Terus ketan. Duren. Iya, duren, kopi ya. Itu nggak konsumsi Bu ya. Jangan konsumsi itu. Kemudian ikan laut ya kayak, tapi ikan lautnya yang ini kepiting gitu ya. Kalau kayak salmon boleh, kepiting karena kemudian udang ya, itu kalau bisa sementara nggak dulu gitu.
kemudian bagaimana mengatasi pusingnya? Kalau ternyata udah enggak, kan kalau misalnya dia mual baru pusing ya. Berarti kalau dia asam lambungnya nggak naik, dia nggak akan kumat vertigonya. Saya rasa kalau lambungnya sehat, dia akan sehat juga vertigonya. Nah, jadi tapi kalau misalnya masih pusing Jeng, boleh cari daun pegagan. Nah, itu bagus banget untuk vertigo. Daun pegagan tuh Santhela asiatica ibaratnya. Itu bagus banget untuk masalah saraf gitu. Jadi Ibu cari daun pegagan, banyak tumbuh sebenarnya, cuma belum kenal. Seperti itu direbus ya, dicuci dulu terus direbus, rutin minum. Mudah-mudahan lambungnya sehat ya. Kemudian oh ya, untuk lambungnya maaf, untuk lambungnya yang resep tadi bisa dicoba pakai banyu tajen, kemudian pakai gula aren kristal manis nira, rutin setiap pagi ya. Kalau misalnya enggak, bisa pakai kunyit atau madu ya. Jadi kunyitnya diparut terus diperes kasih madu ya untuk lambungnya. Terus untuk muternya, pusingnya menggunakan pegagan. Cuma feeling saya nih kalau ibu lambungnya sehat kayaknya vertigonya nggak kumat ya. Baik. Selamat mencoba, jangan lupa ya ikut transfer energi air doanya. Betul sekali Ibu. Baik, kita tunggu kedatangan Ibu, dicek dulu jangan sampai saat vertigo Ibu makan obat terus, obat kimia terus ya. Takutnya selalu mengkonsumsi itu untuk menghilangin pusing dan mualnya. Itu kan hanya menghilangkan rasa sakit Sesaat ya. Sesaat ya. Jadi kalau bisa sih enggak, dihindari ya. Baik. Jadi Ibu menggunakan resep yang dari Ajeng atau Ibu bisa langsung hadir di pengobatan alternatif Jeng Jumaro. Dan pada malam hari ini kita tunggu untuk mengikuti air transfer energi. Kalau bisa air tajen pakai air transfer energi. Oh, lebih bagus. Manis nira. Jadi Mantap. lengkap. Intinya adalah keyakinan untuk menggunakan air transfer energi. Masih kita tunggu telepon pemirsa di 380022. Silakan untuk permasalahan penyakit pemirsa. Ini sebelum ada telepon saya mau bertanya lagi nih seputar aura puntur. Nah, ini katanya ada juga nih aura puntur terbaru di GHDJ, gimana nih? Jadi itu tadi kan kelanjutan yang mengenai edukasi ya. Jadi kita ada kan di visi misi GHDJ ada edukasi terhadap edukasi mengenai kesehatan ya masyarakat gitu. Nah, itu juga lanjut dengan program selanjutnya aura punktur. Bagaimana kita mau cantik itu, kan orang mau cantik tuh modal, ikut ini kayak Cepop ini ya, jutaan dikeluarkan, mau disetrika apa mukanya. Tapi itu ya nggak dilarang, cuman alangkah lebih baiknya itu sebenarnya cantik itu muncul dari dalam. Jadi di mana kolagen muncul secara alami, kerut-kerut itu berkurang secara alami. Sebenarnya kan ada semua organ yang mewakili. Contoh ya, kata di mata lo burem, berarti levernya kurang baik. Nah, kita benerin levernya. Kemudian kulitnya keripuk, berarti paru-parunya kurang baik. Gitu. Jadi kalau aura punktur itu, bagaimana kita membantu orang menjadi cantik karena sehat. Kan di aura punktur nih, diwakilin semua dari titik pencernaannya kayak gitu ya, parunya, pokoknya jadi kamu tuh nanti cantik karena sehat dan itu lebih alami. Enggak, kalau pakai krem kan kremnya habis kusem lagi misalnya. Tapi kalau aura punktur ini bangun tidur pun akan kinclong. Tetap cantik ya. Iya. Pria juga gitu. bisa ikut Oh bisa, banyak. Kita pasien pria tuh banyak loh. Contoh ya. Tapi tidak ingin menyebutkan nama. Istrinya misalnya habis aura punktur, dia bilang, "Mah, iya ya kamu sekarang ininya ini." Suaminya juga misalnya pekerja kantoran kan juga dia butuh performance gitu ya. Ya udah Pak, kamu ikut aura punktur aja gitu. Jadi suami istri banyak gitu yang ikut aura punktur gitu. Baik, jadi banyak sekali khasiat dari aura punktur ya. Oh iya, luar kalau biasa. untuk aura punktur sendiri itu usianya Enggak masalah. tetap ya, tetap iya, bisa semua karena itu kan menggunakan, kesehatan. kecuali anak-anak ya. Ya, sebenarnya kalau anak saya sih sakit saya akupunktur. Oh, tetap. Anak saya udah tahu sendiri kalau pusing nih, Umi pusing, ya udah nak sini ditusuk gitu. Anak saya udah saya biasakan. Kita angkat telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Ibu Asmawati di Kenten. Silakan pertanyaannya Ibu. Ini selamat malam Jeng. Malam Bu Asmawati. Ini Jeng, aku Ya. sudah sakit 5 bulan. Aha. Kata dokter sakit paru-paru, radang ya. Radang Ya, paru-parunya. sudah tuh kolesterolnya 219. 19 terus? Sudah tuh fungsi hatinya terganggu juga. SGPT-nya 36. Oh iya terus sekarang Ibu lesu. Iya lesu, lesu. gatel-gatel kayak itu badan. Udah mulai gatel karena itu Ya, paru-paru lemes, Ibu itu kurang sehat. Lemes nih Anjang. Lemes ya? Matanya agak buram gitu nah. Matanya buram. Iya. Nah kan bener kan? Bisa dibuktikan tuh. Orang fungsi hatinya menurun atau melemah pasti buram.
Kalau Di paru-parunya bawah bermasalah matanya, gatel. maaf, Jeng, ya. Mm-mm. Ini agak putih gitu. Apa? Di bawah kelopak mata ini putih. Di bawah kelopak mata. Iya, bawahnya di bawah. Darah rendah juga Darah. berarti. Iya. HB-nya rendah apa enggak? HB-nya galak naik turun sih itu. Tapi sering rendah ya? Iya, Suka sering. turun? Kalau karena bermasalah hati kan menyimpan darah. Itu Iya. fungsinya. Oke. Sekarang ini aku minum ini obat paru-paru itu yang 6 bulan. Oh, ibu udah dikasih obat paru-paru yang 6 bulan. Ya, terus sekarang udah berapa bulan? Apa? Udah berapa bulan? 6 mau obat makan parunya 3 bulan baru. Sudah 3 bulan. Ya. Oke. Solusinya gini, obat paru dari dokter mau nggak mau kalau sudah 6 bulan itu harus dihabiskan. Ya, terus bagaimana cara mendetok? Nah, biar efek daripada kimia obat paru itu kan memang dia suka nggak mau makan nih, susah makan, nggak nafsu biasanya. Ya, itu untuk paru-paru ya, fungsi paru-paru itu bisa menggunakan daun cakar ayam. Daun cakar ayam memang banyak manfaatnya, bagus banget. Itu untuk fungsi paru-paru yang putih aja di rongsen, begitu saya kasih dia cakar ayam sering-sering, pas di rongsen menghitam lagi, ada gambarnya lagi. Bayangkan, itu luar biasa memang cakar ayam itu bisa berfungsi memperbaiki fungsi paru-paru dan pertumbuhan daripada jaringan paru-paru. Ya, cari daun cakar ayam. Kemudian kalau dia masih batuk nih, batuknya ngeklek ya, cari daun ini apa namanya daun ini empiris ya, ini empiris turun temurun. Itu daun paluh yang gede, apa tuh? Labu parang kalau orang sini. Itu bagus banget. Ya, direbus, daunnya bisa dilalap tuh. Ya, direbus daunnya boleh dimakan. Airnya diminum rutin. Itu untuk paru-parunya ya. Kemudian bagaimana dengan fungsi hati? Fungsi hatinya menurun nih, ya. Maka bisa menggunakan temulawak. Temulawak itu bagus banget ya. Itu bagus banget temulawak. Jadi bisa temulawak itu diparut ya kayak kunyit lagi, diparut, diperes, dikasih madu ya, seperti itu. Kemudian gulanya ganti, jangan pakai gula pasir lagi, kita ganti gula aren kristal manis nira, nanti batuknya akan hilang, paru-parunya membaik gitu. Kemudian kolesterol, nah kalau kolesterol ya, bikin wedang jahe enak obatnya nih, wedang jahe sama lemon, peres kasih gula aren, top lah pokoknya. Bukan saya katakan terlalu sombong ya, tapi sudah banyak yang membuktikan. Selamat mencoba Ibu ya. Ingat tidak boleh tidur terlalu malam kalau fungsi hatinya menurun ya. Selamat mencoba, semoga Ibu dikasih sembuh. Jangan lupa transfer energi, amin. Baik, ya untuk Ibu Asmawati kita tunggu kedatangannya Ibu di pengobatan alternatif Jeng Jumaro karena kalau saya dengar ini penyakitnya cukup banyak ya, komplikasi juga ini ya. Mudah-mudahan sehat untuk Ibu dan mencoba resep dari Ajeng ya. Kita akan telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, Iya, assalamualaikum Bapak. dengan Robi Pak Robi di mana? di Musilapan. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Jeng, saya mau tanya. Iya Pak Robi. Saya mau tanya, saya kan punya adik kisaran umur 25 tahun. Iya. Hari kemarin demam tinggi. Terus sampai tadi sore juga demam tinggi. Saya kasih obat warung dulu kan. Coba ini obat demam. Nah, akhir malam ini menggigil. Udah, tuh apa ya, Jeng, ada obatnya nggak apa? Ya, dia pusing nggak? Hah? Ada disertai pusing nggak? Enggak, pusing Nggak. enggak dia. Mual nggak? Mual iya, kalau lagi makan mual. Ada mual ya? Oke. Lidahnya pahit katanya. Lidahnya pahit, oh ya. Itu Baik, karena itu saja pertanyaannya Bapak. Iya, terima kasih Anjir. Ya, baik, oke. terima kasih untuk Pak Robi. Kita tahan dulu Ya. jawabannya Ajeng karena kita akan break sejenak. Untuk pemirsa di rumah masih kita tunggu telepon pemirsa di 380022. Pengobatan alternatif akan kembali setelah jeda berikut ini.